Tapi dikatakan oleh penulis hafizahullah taala, al-ma'qidul awal tadhiru wi'ayil ilm. Ya, simpul yang pertama atau prinsip yang pertama adalah tadhir wi'ayil ilm. Ya, membersihkan bejana ilmu. Membersihkan bejana apa? Bejana ilmu. Ya. Ini dari prinsip yang pertama yang perlu kita ketahui ya. Dari simpul, dari ikatan yang pertama, yang seorang dianggap telah mengagungkan ilmu agama. Ya, itu dia bersihkan dari bejana ilmu itu. Apa itu bejana ilmu? Ya, bejana ilmu itu adalah hati. Adalah hati. Ya. Nah, itu diterangkan oleh penulis hafizahullah taala di sini. Baik. Karena setiap dari hal yang dicari itu pasti punya bejana, punya penampung. Ya. Kita perhatikan semua apa saja yang ada ya. Nah, ilmu agama itu juga ada tempat menampungnya di situ. Itulah hati seorang hamba. Itulah hati seorang. Iya. Nah. Dan ilmu itu akan masuk, akan mudah masuknya dalam hati. Ya, sekadar dari kebersihan hati itu yang ada pada manusia, pada diri seorang hamba. Jadi semakin bersih hatinya, maka akan semakin mudah masuk ilmu itu. Tapi kalau hatinya kotor, itu akan susah masuk ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan orang-orang kafir itu kan. Orang kafir itu kan kalau kita lihat, mungkin mereka bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa bergerak, aktivitas, tapi hatinya itu kotor, sehingga ilmu tidak bisa masuk. Itulah yang dibahasakan dalam Al-Quranul Karim. Mereka itu summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya, mereka itu sudah buta, tuli, bisu lagi, dan mereka tidak akan kembali. Ya. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya mata-mata itu tidaklah buta, tapi yang buta itu adalah apa? Hati yang ada dalam dada-dada. Ya. Jadi kalau sudah kotor hatinya, penuh dengan kotoran, ya, najis, maka tidak ada manfaat dari ilmu agama yang disampaikan. Jadi jangan heran kalau kita bacakan ayat misalnya, bacakan hadis, ya, itu tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Karena hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianggap orang-orang yang buta, tuli lagi, bisu. Tapi kalau dia orang-orang yang beriman, ya, ini bertingkat-tingkat di sini ya. Manusia sesuai dengan kadar keimanannya, kadar kebersihan hatinya. Semakin bersih hatinya, maka akan semakin mudah ilmu itu akan masuk dalam hati seorang hamba. Ya. Ayat yang beliau bawakan di sini adalah ayat atau beberapa dalil yang beliau bawakan di sini. Beliau sebutkan ayat di surah Al-Mudaththir. Kemudian juga beliau akan sebutkan hadis dari riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Ya. Nah, jelas di sini kita perhatikan dulu hati tadi ya. Ya. Nabi itu kan ketika di awal-awal wahyu, setelah turunnya surah Al-Alaq, ya, ayat yang kedua turun adalah surah apa? Al-Mudaththir. Ya, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Ya, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkitlah kamu, berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu besarkanlah. Ya. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Ya. War rujza fahjur, dan rijis itu berhala, ya, tagut,
maka jauhilah hal tersebut. Ya, di sini ayat yang telah kita isyaratkan tadi itu pada ayat wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Ya, menurut penafsiran dari kebanyakan ahli tafsir dinukil oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala dan selainnya, di sini pakaian adalah pakaian ma'nawi. Adalah pakaian apa? Ma'nawi. Bukan pakaian his. Ya, kan dikatakan wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Nah, ini dua penafsiran ulama. Ada yang mengatakan dia pakaian yang terlihat seperti sekarang ya. Ada yang kedua, dia merupakan pakaian ma'nawi. Ya, pakaian ma'nawi. Dan kebanyakan ulama ahli tafsir menafsirkan wa thiyabaka fatahhir itu adalah pakaian ma'nawi. Ya, adalah pakaian ma'nawi. Sucikan hatimu. Ya. Itulah dari makna ayat. Dipahami ya? Baik. Dan hatimu sucikanlah. Inilah dari dasar pijakan kita di sini yang Syekh terangkan kepada kita. Mensucikan hati itu, dia merupakan perkara yang awal-awal yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Wa thiyabaka fatahhir. Ya. Dan juga kalau kita lihat kata para ulama dari ayat sebelumnya, ayat setelahnya, itu semuanya bermakna dari makna-makna yang sangat dalam yang berkaitan dengan tauhid, ya, menjauhi kesyirikan. Ini merupakan dari makna-makna yang sangat sesuai dengan ayat yang telah diterangkan tadi itu. Ya, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian maksudnya hatimu di situ sucikanlah. Ya. Diperintah oleh Allah untuk mensucikan apa? Hati. Ya. Dan Allah itu melihat kepada hamba bukan pada bentuk badannya atau pada hartanya, tapi letak pandangan Allah kepada hamba itu dilihat kepada hatinya. Dilihat kepada apa? Hatinya. Itu diterangkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Ya. Sungguhnya Allah tidaklah melihat kepada rupa-rupa kalian, bentuk-bentuk kalian, dan juga tidak melihat kepada harta-harta kalian. Tapi Allah lihat adalah hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Dua perkara dilihat oleh Allah kepada kita. Yang pertama hati, yang kedua apa? Amalan. Itu letak pandangan Allah kepada kita. Ya, kalau tidak lihat orang itu tampan atau jelek, dia cantik atau jelek, tidak ada seperti itu di mata Allah. Yang dilihat di situ apa? Hatinya dan amalannya. Itu yang menjadi patokan. Ya. Adapun hal-hal yang perkara-perkara yang nampak dari perkara dunia, itu hanyalah hiasan saja yang dia akan hilang. Ya, seiring dengan berlalunya usia, ya, berlalunya hari demi hari. Tapi kalau hati itu yang perlu dijaga dan amalan, inilah yang akan kekal, ya, yang akan dibawa oleh hamba dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini dua dalil ya yang dijadikan dalil dasar dalam pijakan di prinsip yang pertama ini atau simpul yang pertama, yaitu pentingnya kita mensucikan hati, membersihkan hati. Karena hati itu dari hal yang diperintah oleh Allah untuk dibersihkan. Jangan kita ya, Nabi saja diperintah oleh Allah, wa thiyabaka fatahhir. Ya, dan hatimu sucikanlah. Kemudian sebab yang kedua tadi, kenapa di sini pentingnya kita membahas tentang kebersihan hati? Karena letak pandangan Allah kepada hamba itu dilihat kepada hatinya. Ya. Dan juga yang kedua dilihat kepada apa? Kepada amalannya. Hati yang menjadi patokan di situ. Yang menjadi patokan. Baik. Jadi setelah kita tahu tadi itu sebab sisi pentingnya kita
mengenal dari kebersihan hati ini dan urgensinya, ya, sekarang beliau terangkan kepada kita bagaimana cara mensucikan hati itu. Ya. Bagaimana cara apa? Mensucikan hati. Ini hal-hal yang pertama, yang awal yang kita harus pelajari, ya. Sebelum mempelajari ilmu agama lebih jauh, lebih dalam dan seterusnya, bersihkan dulu hati. Dan sudah diterangkan, karena kalau hati sudah bersih akan mudah ilmu itu apa? Masuk. Ya. Gampang masuknya kalau hatinya apa? Bersih. Ya, gampang dia hafal ayat, dia hafal hadis, dia pahami ayat, dia pahami hadis, dia mengamalkannya akan mudah. Itu kalau hatinya apa? Bersih. Nah, sekarang beliau terangkan kepada kita bagaimana cara mensucikan hati itu. Ya. Kata Syekh di sini beliau terangkan, nah, ya, kata beliau wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimaini. Ya, kesucian hati itu kembali kepada dua asal yang sangat agung. Ahaduhuma, kata beliau, taharatuhu min najasati syubhat. Yang pertama adalah kesuciannya dari najis-najis syubhat. Ya, wal akhar taharatuhu min najasati syahwat. Adapun yang kedua adalah kesuciannya dari najis-najis syahwat. Ini dua penyakit, ya, yang kadang atau yang kapan ada pada hati seorang hamba akan kotor hatinya. Maka harus dihilangkan dua penyakit ini, ya, penyakit syubhat dan penyakit apa? Syahwat. Ya. Dan diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, memang seperti itu, ya. Ya, hanya beliau bahasakan dengan bahasa yang lain. Dengan bahasa yang lain. Ya. Karena pokok dari najis yang ada pada hati itu ada 3. Ini kalau menurut Imam Ibnul Qayyim dalam Al-Fawaid. Yang pertama najis kesyirikan, yang kedua najis bid'ah, yang ketiga najis maksiat. Ya, syirik, bid'ah dan dosa-dosa besar. Ya, ini tidak berentangan, ya, dengan ucapan Syekh di sini. Jadi kalau tadi Syekh katakan apa? Kesucian hati itu dengan dua perkara. Disucikan hati dari penyakit syahwat atau syubhat, dan yang kedua disucikan hatinya dari apa? Penyakit syahwat. Ya, penyakit syubhat itulah kesyirikan dan bid'ah. Itulah kesyirikan dan apa? Dan bid'ah. Itu perputaran dari penyakit syubhat. Kenapa orang berbuat kesyirikan, berbuat bid'ah? Itu karena ada penyakit dalam hatinya. Dari penyakit apa? Syubhat. Syubhat itu kan kerancuan-kerancuan, hal-hal yang samar, yang dia kira bagus, padahal apa? Penyimpangan di situ. Ya. Kalau penyakit yang kedua, kesucian hati dari penyakit syahwat, itulah dari bahasa Ibnul Qayyim, yaitu kesuciannya dari apa? Dosa-dosa dan maksiat, dosa-dosa besar selain kesyirikan dan bid'ah. Dipahami, ya? Baik. Mungkin dari cara yang pokok untuk mensucikan hati, disucikan hatinya dari syubhat dan dari apa? Dari syahwat. Dari syahwat. Baik. Kalau kita lihat lagi dari penjelasan para ulama kita dalam masalah ini, itu sangatlah banyak dari sebab-sebab yang dengannya mensucikan hati itu. Ya, tapi pokoknya kata beliau kembali kepada dua perkara ini. Disucikan dari syubhat, dan yang kedua disucikan dari apa? Dari syahwat. Dari syahwat. Baik. Ya, mungkin sekarang ada yang bertanya, sekarang bagaimana cara kita mensucikan hati dari syubhat ini, dari najis syubhat? Ya, caranya dengan mempelajari ilmu agama. Ya, dengan mempelajari apa?
ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia membaca Al-Qur'an, dia tadabbur akan makna-maknanya. Ya. Ini dari hal-hal yang dengannya apa? Mensucikan hati dari syubhat tadi itu. Ya. Yang paling pokoknya dia belajar ilmu. Ya, dia belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun cara yang kedua tadi, disucikan hatinya dari penyakit syahwat. Ya. Dari sudah kita baca ayatnya ya. Syahwat itu kan dihadapi dengan kesabaran. Dihadapi dengan apa? Kesabaran. Ya, tahan jiwanya dari mengikuti hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut akan kedudukan Rabb-nya dan dia tahan jiwanya dari mengikuti hawa nafsu. Ya, itu dari sebab yang pokok dalam apa? Mensucikan hati dari sisi apa tadi? Syahwat. Ya. Dua perkara ini diterangkan di ayat yang lain di surah As-Sajdah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sering kita baca di hari Jumat ya. Di subuh hari, di hari Jumat. Ya, itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Taubat. Agar hati menjadi apa? Suci. Kata Allah, dan demikianlah kami jadikan di antara mereka ada imam-imam, ada panutan-panutan. Ya, yahduna bi amrina. Mereka memberi hidayah, petunjuk dengan perintah kami. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Tatkala mereka bersabar dan mereka yakin akan ayat-ayat kami. Nah, perhatikan ya dua ini. Tatkala mereka bersabar, ini cara obat yang ditempuh untuk mengobati apa? Najis syahwat. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin akan ayat-ayat kami. Ini obat untuk menghilangkan apa? Penyakit syubhat. Itulah ilmu agama. Dan orang-orang yang berilmu mereka adalah orang-orang yang yakin. Ya. Tidak ada keraguan pada ilmu yang mereka telah pelajari. Dipahami ya? Dan uniknya syaitan menyerang manusia dari dua arah ini juga. Ya, dari syubhat dan dari apa? Syahwat. Kan begitu. Coba lihat semua kejelekan yang ada di alam semesta ini. Semua penyimpangan-penyimpangan, hal-hal yang buruk. Ya. Itu asalnya dari dua ini. Kalau bukan karena syubhat, karena apa? Syahwat. Itu senjata syaitan. Maka dihadapi juga dengan dua perkara tadi itu. Dengan kesabaran, itu menangkis dari penyakit syahwat, dan dengan keyakinan akan ayat-ayat Allah. Itulah ilmu agama yang menangkis melawan penyakit apa? Syubhat. Dipahami ya? Baik. Mungkin dari cara ya yang sangat ampuh, ya, merupakan dasar pondasi untuk membersihkan hati. Ya. Itu kebersihan hati itu dari penyakit syubhat dan kebersihan hati dari penyakit apa? Syahwat. Sucikan dua penyakit ini, maka insyaallah taala hati itu akan bersih. Ya. Dan ilmu itu akan masuk. Dan ketika seorang hamba dia telah sucikan hatinya, maka dia telah dianggap mengagungkan ilmu agama. Ya, mengagungkan apa? Ilmu agama. Dan siapa yang mengagungkan ilmu agama, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan diberkahi dari umurnya dan dimudahkan dalam segala perkaranya. Itulah dari kuncinya di situ ya. Sebab-sebab kemuliaan itu diraih dengan kebersihan hati, dengan kebersihan hati. Dipahami ini ya? Baik. Mungkin dari sebagian pembahasan yang dibahas di simpul yang pertama dari cara mensucikan hati itu. Ya.
Baik, ada hal-hal yang lain lagi diterangkan oleh sebagian ulama. Ya, selain tadi sudah diterangkan ya, dengan mempelajari ilmu agama, dengan kesabaran, ya, dengan mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Ya, demikian pula dari sebab-sebab yang dengannya mensucikan hati itu, dia banyak berdoa kepada Allah, ya, supaya diberi hati yang apa? Yang bersih. Ya. Doa itu kan senjata seorang muslim dan muslimah. Kemudian dia banyak bertobat kepada Allah. Itu kan diterangkan dalam sebagian hadis ya. Kalau seorang hamba itu dia berdosa, akan dititikkan dalam hatinya apa? Titik hitam. Nah, kapan dia bertobat, akan dibersihkan hatinya, hilang darinya titik hitam. Dipahami ya? Tapi yang salah sebaliknya, kalau dia berdosa, dia tidak bertobat, akan kembali dititikkan titik hitam lagi. Berdosa, tidak bertobat, titik lagi titik hitam, sampai hatinya menjadi apa? Hitam. Nah, dengan tobat tadi itu mensucikan apa? Hati seorang hamba. Itu diterangkan dalam hadis-hadis. Ya. Kemudian juga di antara hal yang lain lagi, ini tambahan-tambahan saja dari sebagian ulama, yang dengannya akan membersihkan hati. Ya, seorang dia berteman dengan teman-teman duduk yang baik, yang soleh. Nanti akan diterangkannya di prinsip yang lain atau di simpul yang lainnya dari buku ini. Ya, agar temannya yang soleh tadi itu senantiasa apa? Ingatkan dia akan kebaikan-kebaikan. Jangan dia berteman dengan teman-teman yang jelek. Dipahami ya? Yang mengotori hati itu. Baik. Nah, demikian pula dari ilmu-ilmu yang pokok yang perlu dipelajari tadi ya. Dari hal-hal yang bersihkan hati seperti ilmu tauhid, ya, masalah keimanan. Dan ini dari hal-hal yang pokok yang hendaknya dipelajari di awal-awal dari mempelajari ilmu agama, agar hati itu menjadi apa? Menjadi bersih. Ya, menjadi bersih. Baik. Dan juga dari hal yang lain lagi yang dengannya akan membersihkan hati itu, dia senantiasa mempelajari dari fikih amalan hati, dari fikih amalan hati. Jadi amalan hati itu banyak ya. Ya, dosa terlalu jauh-jauh kita lihat misalnya surah Al-Fatihah dulu. Ya, surah Al-Fatihah itu kan sudah ada dari 3 rukun ibadah kan, seperti cinta kepada Allah. Ya, ada harapan. Yang ketiga ada apa? Rasa takut. Itu yang sering kita baca. Ketika seorang dibaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian hanya milik Allah, dia puji Allah karena dia cinta kepada Allah. Ketika dibaca ayat Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maha merahmati dengan rahmat yang luas dan rahmat yang khusus, ya, pada orang-orang yang beriman, diharapkan dengannya apa? Rahmat Allah, ada harapan kan? Ketika dibaca ayat yang ketiga Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, ya, itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hari pembalasan pada hari kiamat nanti. Ya, ini dari fikih-fikih amalan hati. Ada cinta, harapan, dan rasa takut. Ya. Setelah 3 ayat ini baru datanglah ayat yang keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Itu diantara dari fikih amalan hati. Banyak ya kalau mau diingin diuraikan. Ada buku khusus dalam masalah ini ya, ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullahu taala. Ada sekitaran belasan ya dari dasar-dasar yang perlu kita pelajari juga seputar fikih amalan hati. Ya, itu nanti kita akan pelajari juga insyaallah taala nanti secara bertahap dalam masalah itu. Baik. Kemudian juga dari hal yang dengannya, dari hal yang mensucikan hati itu, dia senantiasa merasa cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat qanaah. Ada sifat apa? Qanaah. Ya, merasa cukup, ada kesyukuran walaupun sedikit dari nikmat yang dia dapatkan, dia bersyukur. Maka Allah akan apa? Akan tambahkan nikmat tersebut. Jadi ini kalau mau dibahas luas ya, dari sebab-sebab yang apa? Yang membersihkan hati, ya. Nah, mensucikannya dengan hal-hal yang sudah diterangkan. Tapi tadi intinya tadi, hati itu dibersihkan dari penyakit apa? Syubhat
dan penyakit apa? Syahwat. Baik. Itu pokok yang perlu kita ingat di simpul yang pertama ini. Baik. Di sini beliau Syekh di sini beliau terangkan kepada kita dan suatu permisalan yang bagus ya. Ya. Dari apa yang telah kita terangkan tadi itu. Dengan beliau bawakan di sini dari perkataan Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullahu taala. Ini salah seorang dari ulama yang wafat di abad yang ketiga Hijriah. Ya. Ada dari ulama abad ketiga rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, ya. Ini perkataan yang sangat indah ya, perlu kita ingat dan kita senantiasa mengamalkannya. Kata beliau, haramun ala qalbin ay yadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla. Kata Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullahu taala, haram ya atas hati itu dimasuki oleh cahaya. Ya, sedangkan di hati itu ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pegang kaidahnya itu. Kalau ada di hati kita perkara yang dibenci oleh Allah dari kesyirikan atau bid'ah atau dosa dan maksiat, itu mustahil masuk padanya ilmu agama. Ya. Walaupun dipaksa masuk akan susah. Kalau belum dihilangkan tadi itu, dibersihkan. Dipahami ya? Nah, karena ilmu itu diibaratkan juga oleh para ulama. Ya, beliau terangkan di sini juga ya. Ya, ilmu itu dia bagaikan jauharun latifun la yasluhu illa lil qalbin nadhif. Ya. Ilmu itu bagaikan permata yang sangat lembut sekali. Dan dia tidak akan cocok masuk ke hati ya, kecuali kalau hati itu punya hati adalah hati yang baik, hati yang bersih. Antum coba lihat misalnya kalau antum punya berlian ya, punya permata atau punya emas misalnya, apakah antum simpan di tempat yang kotor? Ya kan tidak kan? Kalau dia punya sesuatu yang berharga, dia pasti akan simpan di tempat yang baik. Ya, sama ilmu seperti itu. Ya, ilmu itu bagaikan permata yang lembut, ya, yang dia tidak akan cocok untuk masuk kecuali ke dalam hati yang bersih, ke dalam hati yang yang bersih. Ini satu ibarat. Ibarat yang lain, ya, beliau berikan contoh di sini. Ya, ilmu itu dia bagaikan cahaya, ya, pada lentera, ya. Nah, jadi kalau misalnya hatinya itu bersih, ya, antum merasakan seperti cahaya ya. Ada cahaya atau ada lampu ya. Lampu itu kan ada kacanya. Ya. Jadi kalau kacanya bersih, maka akan akan terang cahaya itu. Tapi kalau misalnya kacanya itu tidak bersih, maka lampunya akan akan redup juga. Ya, ilmu seperti itu juga. Ya, kalau dia bersih hati seorang itu, maka ilmu akan akan bercahaya dalam hati seorang hamba. Mungkin dari kalimat-kalimat yang sangat indah ya dari uraian penulis di sini ya. Nah. Tapi ini juga ada perkataan yang bagus juga dari beliau. Beliau ambil dari kalimat yang sangat indah di sini, kata beliau, man tahara qalbahu fihi al-ilm halla. Ya. Wa man lam yarfa' minhu najasatahu ya wada'ahu al-ilm wartahal. Ini juga dipegang sebagai kaidah juga. Kata penulis, siapa yang mensucikan hatinya yang padanya ada ilmu, maka ilmu itu akan tinggal. Ya. Ini tadi mirip ya dengan perkataan Sahal bin Abdullah At-Tasturi. Tapi siapa yang tidak mengangkat najisnya, maka ilmu akan akan meninggalkan dan akan pergi. Ya mungkin dia singgah sedikit itu ilmu. Tapi kalau di hati itu ada kotoran,
ada najis, syubhat, ada syahwat, maka dia akan apa? Akan pergi. Ya, dipahami ya? Tapi ingin ingat di sini ya, saya lupa tadi terangkan masalah syahwat tadi itu ya. Ya, kalau syahwat itu kan ada dua macam. Ada syahwat yang diharamkan tadi, yang dianggap sebagai najis. Yang kedua ada syahwat yang apa? Yang dibolehkan. Ya. Kalau syahwat yang dibolehkan tidak ada masalah. Itu tidak bertentangan dengan apa? Masuknya ilmu. Misalnya apa yang dibolehkan? Hah? Syahwat yang dibolehkan misalnya apa? Dia makan, kan syahwat kan? Minum, dia menikah. Masa dilarang menikah? Kan begitu. Ya, itu syahwat kan? Tapi dia syahwat yang dibolehkan. Ya, jadi diingat tadi ya di masalah syahwat tadi itu. Ya, sepanjang dari hal yang dibolehkan tidak ada masalah. Itu tidak bertentangan dengan apa? Dengan masuknya ilmu dalam hati. Yang diharamkan itu ketika ada syahwat di luar dari hal yang dibolehkan tadi, yang diharamkan. Ya, melewati batas dan seterusnya. Ya, maka ini dari hal yang menghalangi tadi apa? Masuknya ilmu dalam hati seorang hamba. Tapi sekian dulu ya dari akhir, dari simpul yang pertama dari pembahasan kita ya di sesi sebelum zuhur ini ya insyaallah taala. Tadi yang sudah kita terangkan dari simpul yang pertama tadi ya, ikatan pertama dari ikatan mensucikan apa? Bejana ilmu. Apa tadi bejana ilmu? Hati. Ya, itu pokoknya di situ diterangkan ya. Yang tadi sudah diterangkan dari sisi keutamaan dari menjaga hati itu. Karena hati ini dari hal yang diperintah oleh Allah untuk disucikan, dan dia merupakan apa? Letak pandangan Allah kepada hamba. Bukan dilihat pada zahirnya. Ya. Ini yang banyak menipu kadang ini. Orang lihat pada apa? Zahir penampilan, casing kalau bahasa lainnya ya. Ya. Walaupun apa hatinya kotor tapi kalau casingnya bagus, banyak tertipu situ. Banyak tertipu. Dipahami ya? Sama HP kan, kalau dia tidak lihat isinya HP itu, hanya lihat casing, tertipu nanti. Kan begitu. Dilihat apa isinya, itu yang saya kira sudah dimaklumi. Ya, dipahami ya? Tadi sudah diterangkan juga dari cara mensucikan hati itu. Yang pokoknya kembali pada dua perkara. Disucikan dari najis syubhat dan najis apa? Syahwat. Dan tadi sudah diterangkan tambahan-tambahan yang lain. Bagaimana caranya dengan mempelajari ilmu agama, ya, dengan bersabar, ya, mentadaburi Al-Quran, bertobat kepada Allah, berteman dengan teman-teman yang baik, ya. Nah, dipelajari ilmu-ilmu yang pokok seperti tauhid, keimanan, berdoa kepada Allah dan seterusnya. Dari hal-hal yang dengannya apa? Mensucikan hati itu. Baik. Dan ingat tadi ada kaidah-kaidah diterangkannya oleh para ulama tentang haramnya ilmu itu masuk ketika hati itu ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan baik. Bagian dari akhir pembahasan kita ya di prinsip yang pertama atau di simpul yang pertama dari ikatan ilmu ini. Baik. Ya. Jadi setelah salat zuhur langsung kita sambung lagi ya sampai jam 1:30 insyaallah taala. Jadi ada waktu untuk istirahat sampai salat zuhur. Tapi segera itu dari majelis. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.